kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih didominasi kekerasan seksual. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan seksual yang diadvokasi Yayasan Sanggar Suara Perempuan sebanyak 139 kasus dari total 263 kasus kekerasan perempuan dan anak. Multifaktor menjadi penyebab, diantaranya faktor sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi internet. Meski kasusnya meningkat dari tahun ke tahun, sampai saat ini Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih kandas di tingkat pusat. Penghapusan kekerasan seksual masih sebatas rancangan undang-undang atau RUU dari 50 RUU Prolegnas yang telah disahkan DPR RI tahun 2020 lalu. Simak liputan selengkapnya. Yayasan Sanggar Suara Perempuan atau YSSP Kabupaten Timur Tengah Selatan merilis angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Bahkan angka tersebut didominasi kekerasan seksual. Ketua Yayasan Sanggar Suara Perempuan Rambu Atanaumela menjelaskan hal ini saat menggelar jumpa pers di kantor YSSP SOE dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2021. Kepada sejumlah awak media dan peserta pelatihan kekerasan perempuan dan gender Senin 8 Maret 2021, Rambu Mela menyatakan advokasi YSSP terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, kasus kekerasan seksual menempati urutan teratas. Dari 263 kasus kekerasan perempuan dan anak rinci Ibu Rambu, tercatat kasus kekerasan seksual sebanyak 139, diikuti KDRT 79 kasus, penganiayaan 29 kasus, kekerasan psikis 15 kasus, perdagangan orang 2 kasus, dan anak hilang 1 kasus. Menurut tokoh perempuan TTS yang berulang tahun bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional ini, bahwa tingginya angka kekerasan perempuan dan anak khusus kekerasan seksual dipicu persoalan ekonomi, sosial budaya dalam hal ini budaya patriarki yang melahirkan relasi kuasa lemahnya peraturan perundang-undangan, bahkan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual. Ibu yang meraih NTT Award Academic Foundation tahun 2011, Outstanding Alumni Award tentang Gender tahun 2012, dan penyandang 1 dari 5 tokoh dalam ajang Indonesia Women of Change tahun 2015 ini menambahkan, pihaknya bersama sejumlah elemen dan lembaga perempuan lainnya telah memperjuangkan legalitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, namun regulasi itu masih sebatas rancangan undang-undang dan belum masuk tahap pembahasan dan penetapan di tingkat pemerintah pusat dan DPR RI tanpa alasan yang jelas. Kendati demikian, pihaknya tetap berkomitmen kuat memperjuangkan hak-hak perempuan melalui berbagai aksi dan kegiatan di tingkat daerah. Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kasus kekerasan seksual, ini juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk 2 tahun terakhir ini, kasus-kasus yang didampingi oleh Sanggar Suara Perempuan itu ada berjumlah 263 kasus. Dan diantaranya ada 139 kasus itu adalah kasus kekerasan seksual. Kalau sebelum-sebelumnya KDRT yang menempati urutan tertinggi, tetapi dalam 2 tahun terakhir ini justru kekerasan seksual yang menempati urutan yang pertama, yaitu dari 263 kasus itu, diantaranya 139 kasus itu adalah kekerasan seksual. Karena itu dalam kesempatan peringatan Hari Perempuan Internasional tahun 2021, kami masih tetap berkomitmen dan konsisten untuk memperjuangkan segera mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sudah sekian lama ini mengalami penundaan untuk disahkan. Oleh karena kasus kekerasan seksual ini terus dari hari ke hari terus meningkat, sehingga kami merasa sangat penting dan urgen segera disahkannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Mantan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten TTS 2 periode ini berharap seluruh mitra kerja, NGO, pemerintah, dan pers lebih menaruh kepedulian terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam melihat perempuan sebagai korban. Media sebagai corong informasi publik dapat menjadi saluran informasi tentang kesetaraan gender dalam berbagai bidang,
dan upaya-upaya perlindungan bagi perempuan dan anak yang rentan atau berpotensi sebagai korban. Pemerintah pusat segera membahas, menetapkan dan mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual, mengingat kasus tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat. Paul Celere, KLTV News mewartakan.